Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 3 akuntansi akan mempresentasikan mengenai media offline yang akan kami gunakan, yaitu kartu time token X papan monopoli akuntansi. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muzatur Sinanha dengan NIM 23053077 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Fatana Rasida dengan NIM 23053012. Presentasi ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah media pembelajaran ekonomi dan TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Zulafdal MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai media offline yang akan kami gunakan. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fatana Rasida. Kepada Fatana, dipersilahkan. Baiklah, identitas media. Nama medianya kartu time token dengan kombinasi papan monopoli akuntansi. Jenis media pembelajaran offline interaktif, mata pelajaran akuntansi, dan kelasnya itu kelas 10 akuntansi SMK atau kelas 12 SMA yang ada materi akuntansinya. Topik itu konsep dasar akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Topik ini kami ambil dari RPP kelas 12 SMA mata pelajaran ekonomi pada bab 4 akuntansinya. Selanjutnya itu deskripsi. Media kartu time token adalah alat bantu belajar berbentuk kartu kecil yang digunakan untuk mengatur giliran berbicara siswa saat berdiskusi. Dalam pembelajaran akuntansi, media ini membantu siswa berpartisipasi aktif secara bergantian dan mencegah dominasi oleh satu siswa. Dan media kartu time token ini kami dominasikan dengan permainan papan monopoli akuntansi 12 petak untuk menciptakan pembelajaran interaktif dan kolaboratif dan menyenangkan. Dan pada petakan tersebut terdapat beberapa nama-nama akun dan ada 2 kartu pertanyaan dan tantangan. Jadi item-item dari RPP yang tidak termasuk dalam 12 petakan itu nantinya akan ada pada kartu pertanyaan dan tantangan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media. Kelebihan dari media ini mendorong keseluruhan siswa berpartisipasi aktif dan membantu guru mengontrol waktu dan pemerataan giliran, serta suasana kelas jadi interaktif tanpa teknologi rumit dan melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, serta mudah dibuat, murah, dan bisa disesuaikan dengan materi akuntansi. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu lebih lama jika siswanya banyak, dan jika siswanya banyak, kami akan membaginya nanti per kelompok untuk menggunakan kartu tersebut. Yang selanjutnya itu beberapa siswa bisa tetap pasif tanpa pengawasan dan tidak menampilkan data visual akuntansi seperti di media digital, dan kurang cocok untuk materi berhitung atau pada membuat jurnal atau neraca pada akuntansi. Keterbacaan bagi pengguna, itu bagi guru dan siswa. Yang pertama, bagi guru. Bagi guru, mudah dibaca dan dioperasikan, petunjuk durasi token dan alur permainannya jelas dan tidak butuh keahlian teknologi, serta guru bisa memantau partisipasi lewat jumlah token yang digunakan. Sedangkan bagi siswa, tulisan besar dan mudah dibaca dan warna lembut biru, hijau, orange, serta ikon akuntansi, koin, kalkulator, buku besar memperjelas fungsi kartunya. Dan durasi waktu 30-60 detik jelas sehingga siswa dapat mengatur tempo berbicara. Baik, terima kasih kepada Fatana. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu pertama mengenai komponen media. Dalam media ini terdiri atas beberapa komponen utama yang mendukung permainan. Yang pertama yaitu papan monopoli akuntansi 12 peta. Ini adalah media utama tempat bidak pemain bergerak, berisi petak-petak tentang konsep dasar akuntansi. Yang kedua, kartu pertanyaan dan tantangan. Daftar pertanyaan yang dibacakan guru sesuai dengan peta dan tantangan dalam permainan.
Yang ketiga, kartu time token. Kartu yang mengatur giliran atau durasi bicara siswa, misalnya 30, 45, dan 60 detik untuk memastikan partisipasi merata. Dan yang keempat, bidak pemain dan dadu. Digunakan untuk bergerak di papan monopoli. Dan yang kelima, ada timer atau stopwatch. Alat yang digunakan untuk memantau waktu bicara sesuai dengan time token. Dan yang terakhir yaitu lembar skor. Alat pencatat poin untuk menilai ketepatan jawaban dan partisipasi siswa. Kemudian ada langkah-langkah permainan, yaitu langkah pertama adalah tujuan permainan. Tujuannya yaitu yang pertama memahami konsep dasar akuntansi, yang kedua melatih manajemen waktu dan partisipasi aktif, dan mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu persiapan. Yang pertama bagi siswa menjadi 4-6 kelompok, dan kedua siapkan papan, kartu, dadu, timer, dan lembar skor. Dan yang ketiga beri tiap kelompok 3 kartu time token. Yang keempat, guru menjelaskan aturan permainan. Kemudian ada langkah yang ketiga yaitu mekanisme permainan. Yang pertama, pemain melempar dadu dan maju sesuai angka. Yang kedua, guru membacakan pertanyaan sesuai peta. Yang ketiga, kelompok menjawab menggunakan time token maksimal 1 menit. Dan yang keempat, jawaban benar mendapatkan poin 1 poin dan salah yaitu 0 poin. Yang kelima, ada peta bonus time token dan peta aset ganda. Yang terakhir, permainan berakhir setelah 1 putaran yaitu 12 peta. Kemudian langkah yang keempat yaitu akhir permainan dan penilaian. Setelah seluruh kelompok menyelesaikan 1 putaran atau 12 peta, guru menghentikan permainan. Kemudian guru menghitung total poin dari lembar skor, dan selanjutnya kelompok dengan poin tertinggi menjadi pemenang. Kemudian guru memberikan umpan balik dan refleksi pembelajaran. Dan adapun aspek penilaiannya, yang pertama kognitif, ketepatan menjawab pertanyaan tentang konsep dan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua afektif, dari sikap aktif, disiplin, dan menghargai giliran berbicara. Dan ada psikomotorik, kemampuan berkomunikasi dan menjelaskan konsep secara lisan dalam waktu yang terbatas. Baik, selanjutnya ada lampiran media offline yang kami gunakan seperti yang terlihat pada slide PPT. Lampiran ini menampilkan wujud fisik dari media yang digunakan. Yang pertama misalnya dari kartu time token ini menunjukkan variasi waktu bicara seperti 30, 45, atau 60 detik dan menggunakan simbol-simbol akuntansi, berfungsi untuk mengatur alokasi waktu bicara siswa. Kemudian papan monopoli akuntansi, papan permainan 12 peta yang berisi peta-peta konsep akuntansi seperti aset lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas, dan analisis transaksi. Dapat kami simpulkan dari penjelasan media offline yang kami gunakan, yaitu media papan monopoli akuntansi berisi time token merupakan inovasi pembelajaran yang efisien, efektif, dan menarik. Media ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep dasar akuntansi, tetapi juga melatih komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Dan dengan desain yang sederhana namun edukatif, media ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran akuntansi di jenjang SMK atau SMA karena mendorong partisipasi aktif dan pemerataan kesempatan bicara siswa. Baik, hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.